Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikhwan. Saya akan menjelaskan tentang transmisi dan distribusi energi listrik. Yang pertama adalah sistem transmisi listrik merupakan sistem yang berfungsi untuk mengalirkan listrik dari pembangkit atau ke gardu. Umumnya, pembangkit listrik dan substasiun terpisah dengan jarak cukup jauh, berkisaran antara 300 km hingga 3000 km. Akibatnya, panjang jarak tersebut dapat berdampak pada besarnya rugi-rugi listrik. Salah satunya adalah disipasi panas. Salah satu cara untuk meminimalisir besar-besar rugi-rugi listrik saat proses penyaluran adalah dengan memperbesar tegangan listrik. Pada sistem transmisi listrik, tegangan listrik dapat mencapai 550 kV. Jadi, listrik yang dihasilkan oleh generator biasa memiliki tegangan 15 kV hingga 25 volt. Tegangan ini dibilang rendah untuk dapat ditransmisikan dengan jarak sangat jauh. Ya, sekian materi yang saya bawakan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang gardu induk. Gardu induk merupakan subsistem dari sistem transmisi atau penyaluran tenaga listrik. Sebagai subsistem dari sistem transmisi tenaga listrik, peranan gardu induk itu merupakan satu komponen yang sangat penting di dalam penyaluran listrik ke konsumen. Nah, gardu induk ini memiliki banyak sekali fungsi. Diantaranya adalah mentransformasikan tegangan, di mana gardu induk itu bisa menaikkan ataupun menurunkan tegangan. Kemudian gardu induk bisa mengatur aliran listrik dari satu transmisi ke transmisi lain untuk kemudian didistribusikan kepada konsumen. Selanjutnya, gardu induk juga bisa untuk mengukur dan mengawasi operasi sekaligus mengamankan sistem tenaga listrik. Artinya dia sebagai proteksi. Selanjutnya bisa sebagai mengatur pelayanan beban ke gardu induk lain sekaligus ke gardu distribusi. Gardu induk juga bisa sebagai media untuk menurunkan dan mengubah tegangan transmisi menjadi tegangan distribusi. Dan gardu induk juga bisa sebagai media untuk telekomunikasi. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Tauki dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan pemakaian sendiri pada gardu induk. Fungsi pemakaian sendiri yaitu untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik peralatan bantu. Pada umumnya dibutuhkan untuk memasok daya listrik ke peralatan di gardu induk, antara lain pengisi baterai atau charger, motor kipas pendingin, motor sirkulasi minyak, motor OLTC, dan lain-lain. Selain sumber AC, di gardu induk juga diperlukan sumber arus searah atau sumber arus DC. Sumber tenaga untuk kontrol selalu harus mempunyai keandalan dan stabilitas yang tinggi, karena persyaratan ini dipakai baterai sebagai sumber arus searah. Rangkaian pemakaian sendiri. Kapasitas dari trafo pemakaian sendiri ditentukan dengan perhatian faktor diversity, yaitu perbandingan antara jumlah kebutuhan atau demand maksimum setiap bagian sistem dan kebutuhan maksimum seluruh sistem. Beban gardu dibagi menjadi beban kontinu dan beban putus-putus. Biasanya tenaga listrik diambil dari sisi sekunder atau tersier dari trafo utama, atau pada gardu induk yang tidak mempunyai trafo untuk didistribusi, kadang-kadang diambilkan dari sisi sekunder dari trafo pentanahan netral atau earthing transformer. Hal yang perlu diperhatikan dalam susunan rangkaian pemakaian sendiri adalah sebagai berikut. Bila tenaga untuk memakai rangkaian sendiri diambil dari sisi tersier dari trafo utama dalam gardu induk,
yang hanya mempunyai satu trafo utama harus diusahakan agar dapat diterima tenaga dari jari-jari distribusi dari sistem lain sumber lain. Trafo pemakaian sendiri harus terdiri dari 3 unit satu fasa, sehingga dalam keadaan gangguan pada sebuah trafo, kedua trafo lainnya dapat bekerja terus dengan hubungan V delta terbuka. Jika dipakai unit 3 fasa untuk trafo pemakaian sendiri harus dipakai lebih dari 2 buah trafo dan kapasitasnya harus cukup besar untuk dapat menyediakan tenaga normal sekalipun ada gangguan pada sebuah transformator. Bila pengasuh starting transformer untuk kondensator sinkron dihubungkan dari sisi sekunder dari trafo utama, perlu diatur agar trafo pengasutan itu dapat dipakai sebagai cadangan untuk trafo pemakaian sendiri. Jika tenaga untuk pemakaian sendiri diambil dari sisi tersier dari trafo utama, maka sisi primer dari trafo pemakaian sendiri biasanya hanya dilengkapi dengan pemisah dan pemutus beban pada sisi tersier dari trafo utama dapat dipakai untuk trafo pemakaian sendiri. Jika tenaga untuk pemakaian sendiri diambil dari sisi sekunder dari trafo utama, maka untuk ini perlu dipakai pemutus beban atau pengaman dengar power fuse. Trafo pemakaian sendiri yang menurunkan tegangan dari tegangan tinggi ke tegangan motor dipakai pengaman dumar atau pemutus tanpa pengaman dumar no fuse breaker pada sisi primer dari sisi sekunder. Dalam menentukan letak trafo pemakaian sendiri harus dipahami juga kemungkinan perluasan yang akan datang. Pasukan trafo PS. Pasukan catu daya untuk kebutuhan pemakaian sendiri diperlukan dari satu sumber, di mana sisi primer 20 kV dipasok dari trafo melalui rel 1. Jumlah trafo PS terpasang akan sangat tergantung dari desain alat pada gardu induk tersebut. Misalnya terpasang 1 atau 2 trafo PS, pertimbangan terpasang 2 trafo PS adalah untuk lebih meningkatkan keandalan. Artinya bila satu trafo didistribusi yang terganggu, maka dapat memindahkan pasukan dari trafo yang operasi. Baik, itulah materi dari saya kembalikan ke. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya, di mana saya akan membahas trafo pemakaian sendiri. Nah, trafo pemakaian sendiri itu terbagi menjadi 2 bagian, yaitu indoor dan outdoor. Nah, indoor itu biasanya digunakan pada jaringan distribusi untuk 1 fasa dan 3 fasa, di mana kemampuan yang ranting dayanya untuk 1 fasa yaitu 220 fasa netral, sedangkan untuk 3 fasa yaitu 380 fasa volt. Nah, terus untuk outdoor biasanya digunakan pada gardu batu untuk pemakaian biasanya pada kantor, perusahaan maupun pabrik besar ya. Oke. Nah, kemampuan rantingnya ini biasanya membutuhkan 380 volt.
Baik, ya seperti ini ya gambar fisik pada gardu batu, di mana ini merupakan basing, yaitu primer dari trafo. Kemampuan rantingnya itu 20 kV. Sedangkan yang sekunder, keluaran dari trafo dengan kemampuan ranting yaitu 380 untuk 3 fasa dan 220 untuk 1 fasa. Nah, cukup sekian ya saya pembahasan yang sempat saya bawakan. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi yang teman-teman saya telah paparkan. Yang pertama yaitu sistem trafo pemakaian sendiri. Dalam fungsinya juga memerlukan rangkaian pemakaian sendiri dan pasokan trafo PS atau pemakaian sendiri sebagai sumber tenaga pasokan listrik tambahan yang ada di gardu induk. Nah, kemudian jumlah pasokan satu daya untuk kebutuhan pemakaian sendiri diperoleh dari satu sumber pada sisi primer 20 kV yang ada di trafo. Jumlah trafo PS terpasang akan sangat tergantung dari desain awal gardu induk tersebut. Misalnya 1 atau 2 trafo PS. Nah, pertimbangan terpasang 2 trafo PS ini yaitu untuk meningkatkan keandalan. Artinya bila salah satu trafo distribusi terganggu atau rusak, maka dapat dipindahkan pasokan dari trafo yang lain. Kemudian yaitu instalasi sistem pemakaian sendiri gardu induk. Umumnya jenis peralatan yang terpasang pada instalasi switchgear tegangan rendah dari setiap gardu induk berbeda dan akan sangat bergantung pada merek atau desain dari material tersebut. Ya, mungkin itu saja materi yang telah saya paparkan dan teman-teman saya. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman maupun Bapak Ibu, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.